Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahril Rahwarin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat e-kinerja pada PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja pada BKN. Jadi untuk pembuatan e-kinerja pada PMM adalah guru-guru yang terdata di Dapodik kemudian memiliki akun Belajar ID. Jadi ketika sudah memiliki akun Belajar ID, silakan kita akses saja pada website Merdeka Belajar. Jadi websitenya adalah guru.kemendikbud.go.id. Kemudian setelah diakses, kita diarahkan pada ikon bagian kanan atas, kemudian kita buka. Oke, di sini akan diarahkan dengan akses untuk masuk. Jadi akses untuk masuk di laman tersebut kita harus menggunakan akun Belajar ID. Jadi diklik aja. Oke, jadi saya menggunakan akun Belajar ID. Jadi misalnya saya gunakan adalah salah satu guru saya yang memiliki akun Belajar ID. Kemudian ini merupakan tampilan masuk pada aplikasi PMM. Jadi kita memilih pengelolaan kinerja. Oke, jadi pada tahapan pembuatan kinerja ada 3 tahapan yang kita harus lalui. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua pelaksanaan, kemudian yang ketiga adalah penilaian. Jadi ketika kita masuk pada laman, tentu kita diarahkan pada laman perencanaan kinerja. Jadi kita pilih yang bagian kanan pojok yang warna biru, kita lanjutkan pada ya. Jadi ada 2 periode dalam pembuatan kinerja. Jadi periode pertama adalah itu dari Januari sampai Juni. Kemudian periode kedua adalah Juli sampai dengan Desember. Pada periode Januari sampai Juni, jadi kita diarahkan pada halaman tersebut. Kemudian kita akan dihadapkan dengan tahapan-tahapan pada saat pembuatan kinerja. Jadi ada 5 tahapan, yaitu praktik pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, yang keempat adalah perilaku kerja, dan terakhir adalah rangkuman. Jadi ini merupakan hasil kinerja dari tahun sebelumnya melalui asesmen nasional. Jadi ketika kita mengikuti asesmen nasional, kita mengerjakan survei lingkungan dan kita pasti diberikan beberapa indikator yang perlu ditingkatkan atau perlu diperbaiki. Jadi ini indikator-indikator yang diambil dari rapor pendidikan. Oke, ada yang centang hijau dan juga ada yang centang orange. Kalau centang hijau berarti sudah baik, yang orange ini patut untuk ditingkatkan. Oke, kita pilih salah satu. Kemudian kita masuk pada pengembangan kompetensi. Ini. Jadi pada pembelajaran, yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Kita masuk pada pengembangan kompetensi. Oke. Jadi pada tahap indikator kedua pengembangan kompetensi, di sini diminta adalah kegiatan yang kita harus isi. Kemudian setiap kegiatan itu memiliki poin yang kita harus capai. Jadi minimal yang kita butuhkan untuk membuat perencanaan itu adalah 32 poin. Nah, ini kita lihat pada tabel perencanaan. Jadi satu, rencana hasil kerja. Ketika kita mengisi perencanaan pekerjaan, kita perlu memikirkan apa yang kita harus kerjakan selama 1 semester atau selama 1 periode. Karena pada aplikasi ini sudah disediakan. Tinggal kita klik aja seperti ini. Di sini juga diarahkan banyak kegiatan-kegiatan yang kita akan lakukan dalam 1 periode. Misalnya kita pilih yang pertama adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pastipan. Di sini nilainya adalah 4 poin. Kalau seandainya kita butuh lebih dari 1, berarti kita lebih dari 4 poin, kita klik bagian pojok kiri bagian bawah. Ini.
Oke, jadi ada penambahan rencana hasil kerja. Kita pilih lagi. Mungkin pada indikator yang kedua. Jadi dari pada nomor 1 kita memiliki 4 poin. Yang nomor 2 kita juga memiliki 4 poin, sehingga totalnya adalah 8 poin. 8 poin dari 32 kita masih kurang 24 poin. Nah, bisa dalam satu kegiatan, dalam satu indikator untuk kita laksanakan pada saat satu periode itu, kita bisa memilih 2 kegiatan kayak gini. Bisa 2, bisa 3. Maka jumlah poinnya juga akan bertambah. Yang tadinya poin 4, karena memiliki 2 kegiatan, maka poinnya adalah 8 sampai mencukupi 32 poin. Ketika sudah selesai, biasanya kita akan diarahkan pada tugas tambahan. Jadi kalau kita masuk pada tugas tambahan, otomatis di sini yang diminta adalah di sini yang diminta adalah tugas tambahan selain mengajar di kelas, mungkin sebagai wali kelas, atau sebagai bendahara, atau mungkin sebagai wakil kepala sekolah. Jadi misalnya saja sebagai wali kelas, kita pilih indikator yang kita harus capai sebagai wali kelas. Nah ini. Jadi kalau seandainya kita memiliki lebih daripada 2 tugas tambahan, kita bisa klik lagi pojok kiri bagian bawah, klik tambah. Mungkin saja sebagai petugas piket, kita bisa klik sebagai petugas piket. Nah, kalau sudah, kita bisa simpan. Jadi kalau misalnya sudah, kita bisa lanjut. Tugas tambahan sudah, kita lanjut lagi mungkin. Karena mungkin ini poinnya kurang. Yang tadi minimal harus 32 poin, kurang 20 poin, tetapi kita tetap lanjut saja. Kita langsung lanjut pada indikator keempat adalah perilaku kerja. Jadi perilaku kerja ini juga sama. Di sini sudah disediakan, tinggal kita pilih saja. Jadi kalau seandainya kita memilih kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, berarti cara kita yang harus kita capai kita sesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah, tinggal simpan. Kemudian biasanya kalau sudah tinggal simpan, kita klik kirim ke atasan untuk ditinjau. Nanti biasanya kepala sekolah tinjau, mereka lihat tentang perencanaan yang kita buat. Kalau sudah sesuai, maka kepala sekolah akan setujui. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pembuatan e-kinerja.